Lu udah pada dengerin belum sih yang kasusnya Taufik Hidayat? Bukan Taufik Hidayat pebulu tangkis ya, pemain bulu tangkis bukan. Tapi lelaki Jawa Barat yang nyekep pasangannya dari tahun 2023 sampai 2026. Hidup. Disiksa. Berapa lama? Abis. Hah? Berapa lama? 3 tahun. 2023 sampai 2026, nggak tahu teknisnya berapa lama. Jadi saudari Yuvita Tri Rezeki ini 26 tahun, udah ditemuin sekarang. Posisinya secara fisik udah abnormal. Karena mukanya aja tuh hancur banget gitu loh. Udah perubahan bentuk lah saking disiksanya gitu. Dan ini si Taufik Hidayat ini sempat kabur, lu denger sih beritanya? Sampai ada sayembara 250 juta. KDM, gubernur ngasih 250 Kabur ini juta. lama juga, udah lama. Kayaknya enggak ya, cuma bulanan ya Rim ya? Nggak sampai. Cepet ketangkap. Jadi jangan lihat makanya sedih, kesian. Cari sendiri. Terus sampai siapa ya? Hotman Paris ngasih hadiah kan dari dia, orang-orang kaya pada ngasih hadiah ke perempuan ini. Kasihan juga nih perempuan karena mungkin dia masih bernafas hari ini, tapi apa yang dilaluin kan Trauma itu ngerubah susah. hidupnya. Trauma itu susah. Nggak tahu sampai kapan kan. Iya, itu pastilah. Nah, jadi pertanyaan menarik adalah menurut lo yang untuk laki-laki kayak gini ya. Karena gini, kalau kita ngomongin KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga atau kepada perempuan lah ya. Itu kan ada gradasinya ya. Ada yang sekali mungkin hilaf. Ada yang terjadi 1, 2, 3 kali dalam berapa tahun. Tapi ada yang kayak gini, ada yang benar-benar dia jadi lumbung, jadi samsak. Ngerti gak lo? Gak boleh katanya tidur di kamar mandi. Matanya buta sekarang, by the way. Matanya buta. Nah menurut lo pribadi, orang kayak gini dihukum mati, itu fair gak? Sangat fair. Menurut gue sangat amat fair. Ya walaupun kita tahu sistem di Indonesia ini, kita nggak tahu ya secara hukum variabel untuk lo menghukum mati itu seperti apa kan? Karena kita nggak tahu. Karena tuntutan sosialnya ini hukum mati kan. Dan beliau juga, saudari yang jadi korban ini juga ditanya pengennya si bajingan ini dihukum mati. Oh, kalau menurut gue secara hukuman sosial sih sangat fair. Karena apa yang dilakukan itu menurut gue lebih dari membunuh. Menurut gue dia maksudnya kalau ibaratnya dia saat itu ngebunuh gitu ya, oke, lu masuk penjara dihukum mati juga bisa. Cuman ini tuh lebih dari membunuh menurut gue. Karena lu itu poin gue. Itu lebih nggak, gue ngerasa hukuman mati nggak fair kalau gue pribadi. Dirajam. Ya maksudnya nggak fair si saudari korban ini, dia tersiksa dalam waktu 3 tahun tersebut. Fisiknya harus ada yang berkurang fungsinya. Ya berarti proses dibunuhnya. Terus pasca selesainya juga masih ada trauma psikologi. Dia cuma cepret mati. Berarti penjara 3 tahun, habis itu hukum mati. Hah? Penjara 3 tahun, habis itu penjara doang. Penjara 3 tahun. Ini di penjara doang. Si saudari bukan ada di penjara doang. Nggak disekep doang. Itu di penjara, masuk digebukin, pasti. Oh. Penjara tuh kasus pelecehan, kasus pedofil, kasus yang kayak gitu, itu tuh pasti 2000%. Ada hukuman sosial di dalam. Pasti kena. Kena balsam lah, kena apa lah. Digebukin terus-terusan. Dan sebenarnya mekanisme gini tadi, pembunuhannya intinya kan orang harus meninggal atau mati. Prosesnya kan, kalau cuman ditembak atau gimana mungkin dia nggak terlalu ngerasa. Nggak dirasa. Ya udah berarti proses dia nggak ada deh kayak di negara bermartabat kayak nggak ada proses hukuman mati. Tahu gue ya. Maksudnya kayak yang paling mata kita kan rajam deh kalau di nggak ada kita nggak ada. Kita tuh tembak doang, masa tembak juga langsung ke daerah vital. Kepala apa jantung ya? Pokoknya langsung ke vital, jadi langsung tetap habis. Dan nggak boleh gantung, lo gantung misalnya kayak zaman dulu langsung habis. Jadi emang gue nggak pernah ama deh proses hukuman mati yang tuh zaman. Tapi siksaan paling sakit itu siksaan neraka. Di era itu ya lewat masyarakat. Siksaan di dalam perut sapi. Pernah tahu nggak? Yang ini yang besi di zaman dulu. Siksaan jadi sapi itu dimasukin orang kayak besi. Berarti sapinya juga udah meninggal. Bukan ya sapi. Oh oke tahu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ruangan dalam besi berbentuk sapi. Nah, dimasukin manusia. Api. Oh, jadi dipanggang. Jadi apinya tuh dikasih yang kecil. Lama. Jadi lama, panasnya tuh kayak apa ya? Ngelupasnya tuh dikit-dikit. Kalau itu juga nggak mungkin ada ininya, nggak
ini hukumnya untuk Oh nggak ada, dia Enggak, ngomong ini ini zaman cerita dulu lagi nih. cerita. Iya. Kayaknya paling make sense adalah gue lupa sebutannya kalau di film itu biasanya solitary cell ya. Apa sih namanya sebutannya tuh? Yang penjara sel tikus. Jadi dia seumur hidup Sel tikus. tapi penjara itu sempit banget. Oh itu Celti ya. Sel Sekarang tikus. juga ada kalau Sekarang itu. juga ada. Dan Di dalam menurut kalau lu nggak patuh atau lu nakal, Masuk sel tikus. lu masuk sel tikus. Nah itu Sebulan. sel tikus itu menurut gua ya, jadi tetap bisa keluar ketemu orang supaya dikena sanksi sosial, tapi ntar baliknya ke sel tikus itu. Lu bayangin tempatnya kecil, bau, Berdiri juga nggak bisa itu. berdiri nggak bisa, itu lu kan lebih kesiksa menurut gue. Kayak lu dikerangkeng begitu tuh. Mending masuk langsung ke sel. Tapi gak kuat ya gue ngeliat waktu dia ditangkap cengengesannya kayak gak ada apa-apa. Psikopat ya. Nggak ada Menurut gue kita balik lagi itu yang problem juga dia problem. Katanya keluarga problem juga. Katanya Barusan gue keluarga baca. siapa? Keluarga dia didikannya. Iya nggak bingung lah, nggak bingung. Kan suka ada yang namanya, lo pernah dengar nggak? Cerita yang kalau lo mau melahirkan rasa empati, walaupun gue nggak nge-encourage kita semua untuk berempati sama si ngehe Taufik Hidayat tersebut ya. Tapi kan ada orang bilang kalau lo mau melahirkan rasa empati, belajar memiliki rasa empati. Katanya lo harus mencoba menelaah the origin of a villain story. Jadi setiap villain tuh, setiap yang orang yang lo anggap buruk atau penjahat atau apapun lah, itu biasanya punya origin story, cerita awal mulanya. Dan biasanya lo kalau diceritain awal mulanya, nanti juga empati lo lahir gitu. Kayak Joker. Iya. Tapi kayak ini, kalau buat ini kayak udah nggak penting sih, udah kelewatan. Oh enggak, maksudnya enggak. Ini kita enggak bahas ini menurut kita ini Iya orang. ini udah taap nih orang. Inilah ketika lagi kita podcast buka Instagram. Udah ada Binatang. Itu bukan Instagram tujuannya apa? Nggak tahu. Hah? Gak ada. bukan Anda mau Mau apa? Apa? Oh, enggak udah enggak usah, gua enggak mau lihat lagi. ya, mau Apa namanya? Hidup tapi sehat. Sehat. Enggak. Sehat. Alhamdulillah. Nggak usah ke Taufik Hidayat lagi. Oh iya, origin kayak Origin story setiap orang tuh, mau orang yang lo nggak suka. Contoh nih buat Ali misalnya Joe Neves. Contoh aja. tapi nggak sampai segitu lah. Bukan itu. Gue nggak ke Taufik Hidayat. enggak Taufik Hidayat udah kelar. Udah kelar topik Iya. dia udah kelar. Misalnya Iya. lo nggak suka sama Joe Neves, iya kan? Tapi lo mau belajar untuk melenturkan hati lo, melunakkan hati lo. Kan kadang hati kita keras ya, nggak suka sesuatu tuh kayak keras gitu kan. Iya. Gimana caranya nih hati kita lunak? Ngerti nggak? Coba lo telaah perjalanan hidupnya Joe Neves misalnya. Nangkap mak? Dari situ ntar empati lo keluar apa? Jadi kadang-kadang Tapi gini lah, sebenarnya gini. Mungkin ada perception yang dimana resepsionisnya berbeda, gitu. ada perception Yang yang dimana dimana Resepsionisnya berbeda. Iya, Jadi kebetulan ada- Ali sering check in hotel guys. Jadi Bukan. dia resepsionis ya otak dia. Enggak, maksudnya kebiasaan. tahap-tahapnya itu berbeda. Tahap pertama mungkin yang kayak Ani sama Basya enak tapi temen gitu. Terus Suami ada istri. juga kayak Karim enak tapi biasa gitu. Itu tahap pertama. Oh, enak tapi teman kerja aja sama Karim. Enggak, bukan. Jadi ada enak tapi biasa. Ada sering banyak lucunya. Ya, ada Tapi gradasinya enak, lah. kadang pengen muntah setiap hari ketemu Tadi gitu. Iya. apa? Enak tapi temen. Ya udah, nggak gini. Anggaplah lu enak sama yang paling enak, yang paling tinggi gitu. Nah itu di tahap ketiga. Oke. Di tahap kedua misalkan kayak sama Joe Neves nih. Joe Neves itu kan misalkan kita udah enak nih. Tapi kalau ada misalkan ada fans yang kemarin nggak Hina cetak dia, gol, iya. nah itu sampai ngehina orang tua yang udah meninggal, aneh nggak sampai segitunya. iyalah. Nah di tahap ketiga ini ketika kita sudah berbuat baik tapi kita dijahatin. Itu yang lebih ngeselin banget biasanya. Itu aneh ada temen kampus dulu. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Jangan. Teman kampus dulu semester 1 leh. Dia nggak punya biaya buat ngekos. Tinggal di kosan aneh selama sebulan. Oke. Baru dia bisa ngekos. Oke. Setiap malam ya kita makan bareng. Kadang kalau dia lagi nggak ada duit, aneh beliin. Nyebut brand nggak apa? Ya, Indomie mie gitu. instan gitu kan. Ya udah ngomong. Ya udahlah. Sponsor me. Nah, Nah kayak gitu. Setelah 1 bulan dia dapat kosan, lupa deh sama aneh. lupain gimana? Ya maksudnya nggak mau nongkrong, diajak itu susah segala macam. Tapi giliran sama teman-temannya dia bukan angkatan, lebih ke beda jurusan itu dia mau. Padahal Anies juga sama teman-teman kosan juga, kadang sama teman kampus Mungkin juga. nggak bermasalahnya apa lu? Mungkin sama lingkungan nama circle. Biasanya gitu Belum juga. selesai. Dia ngefitnah aneh.
Fitnah apa? Ngefitnah nih. Maksudnya di kosannya itu kayak nggak diurus segala macam, paham nggak? Setuju. Kayak seakan-akan Anang menjelekkan dia. Tuannya udah di fase yang enak banget ngelihat mukanya itu udah enak. Iyalah, karena ada sakit hati ya dulu lo nggak inget begini. Nah, tapi di ending the career itu aneh. Ending the career. Alias mau wisuda maksudnya. Wisuda itu kita ketemu di situ. Kita ketemu Dogo-dogo. cium-ciuman gitu. Gil. Masukin gil. Enggak, kayak cipika-cipiki gitu. Terus biasa lagi nggak emosi. Semua tahap-tahapan ini bisa hilang ketika ada obrolan sebenarnya. Silaturahmi. Akhirnya lu ngobrol sama dia. Akhirnya ngobrol. Lu bilang, lu ngefitnah gue. Iya. Kata dia, Dia bilang, enggak. Kapan? Nah, kebiasaan. Itulah. Banyak begitu ya. Banyak begitu. Iya. Contohnya, Le. Contohnya. Ya ada aja lah. Enggak, makanya enggak lu tuh soalnya lu mengkonfrontasinya dari kan awal nih masuk kan. Lu baru mengkonfrontasi mau lulus. Ya 4 tahun nih orang lupa. Aneh misalkan ngomongin ente, aneh benci ente. Aneh ngomong ke Karim yang dulu kita ngomongin dia di depan itu. Iya, betul. Di depan itu. Nah, terus nanti walaupun berapa tahun itu omongan Ana sama Karim itu masih ingat, Mat. Karena Ana udah benci sama ente. Ya belum tentu kalau dia maksudnya saat itu udah benar-benar melupakan ente, udah bermain sama orang lain, udah punya kesibukan lain. Kita lah, OTW lah. Orang Masa nggak mungkin, Mat? gini, bukan lupa seutuhnya. Iya, makanya tapi ada kepingan-kepingan dia masih mengingat. Mungkin ada. Ya udah, itu pun dia bilang, "Hah, kapan Nah, Li? berarti Itu kita, kan kita berarti masuk udah ke satu nol." konsep. Kan di dunia modern ini kita sering denger nih, lo selalu dianjurkan untuk always forgive but not forget. Lo setuju nggak sama Ente tahu Itu kertas. case by case sih. Nggak, lo setuju nggak? Ada case yang gue setuju. Jadi lo setuju nggak, Li? Dianjurkan selalu memaafkan, tapi jangan pernah melupakan. Ente Setuju tahu nggak? kertas enggak? Ketika ente unyel-unyel gini, Ada ente bekas balikan letaknya, lagi ada selalu letaknya. ada baliknya. Iya, kalau di Steam, Nggak, gini. Kan apapun yang ada di diri kita kan tergantung kita maunya bagaimana kan. Walaupun ada kadar yang kita bisa lakuin, ada yang mau ngelupain itu susah tuh ada lah. Bukan gampang. Tapi orang memberikan saran untuk jangan pernah lupa kalau ada orang jahat sama lo setuju nggak? Setuju. Karena Setuju. itu buat pelajaran. Oke. Itu buat pelajaran juga. pasti gini. Bukan jangan pernah lupa. Emang kita tuh nggak akan pernah lupa. Simple contoh adalah misalnya cewek. Ada cewek yang Iya. ada cewek yang misalnya kita dekat. Habis itu dia kurang ajar gitu lah. Mesti nyakitin. Ya. Nah, itu juga. Misalnya seperti itu. Cewek gak jauh-jauh dari mulut biasanya. Oh iya, pasti. Hah? Wow. Look at me now, bitch. Terus? Iya, terus apa namanya? Lu next-nextnya sama cewek-cewek lain. Itu memori lu tuh bukan hilang. Ya lo ke shape. Lu ke shape, itu tapi tetap stay di diri lo. Iya. Bedanya, anggapannya gue pernah dapet analogi bagus banget. Lo tahu kebun? Kebun nih, Kebun. ada pohon segede-gedenya. Pohon beringin. Potong pohonnya, Jatuh. jatuh, tidur. Lo tanam bunga-bunga di sana. Berarti sekarang kebun dan tengahnya bunga. Bunga-bunga. Lo kalau lewat yang lihat pertama tuh pasti bunga-bunganya. Di saat lo di develop masuk, masih ada nih bekasnya si pohon Si akar bawahnya. Nah, masih ada di situ. Oke. Bukan suatu hal yang mencolok, bukan suatu hal yang memengaruhi hidup lo, tapi itu suatu hal yang tetap stay di diri lo mau sampai kapan. Iya. Kita belajar bukan untuk melupakan. Kita belajar untuk Move on. move on. Tapi kalau gue balik lagi case by case ya, ada karena tingkatan orang itu menyakiti hati kita kan ada tingkatannya. Itu tadi. Ada tingkatan yang paling bawah yang dimana itu kita bisa melupakan, move on. Kayak misalkan contoh Ali ini nyuruh mulu Ya, gue kan, obos kan. Ya udah apa gue lupakan. Gitu. Tapi ada juga atau contoh lagi Ali ini telat datangnya. Oh itu saya ingat-ingat. Terus-terusan. Kita kebaiknya nih sekarang ya. Jadi kita begitu maksudnya begitu ya. Jadi tingkatan melupakan itu intinya dari semua masalah itu kita move on. Cuman tingkat melupakan itu tergantung bagaimana orang itu nge-treat kita. Ya. Ya ada yang kita bisa memaafkan, tapi
ya kita nggak bisa melupakan, kita tetap. Tapi kalau kita ngomong case Karim misalnya paling gampang deh, case paling umum sama perempuan gitu ya. Lu gagal sama satu perempuan karena ABCD dan misalnya lu sakit hati karena mulut. let's say. Nah di episode selanjutnya dengan orang yang berbeda, lu memitigasi nggak supaya jadi gini, gue bukan nyari cewek yang gak bakal jahatin gue, tapi gue akan berupaya semaksimal mungkin supaya dia nggak mungkin ngelakuin itu ke gue. Dua-duanya lah. Di satu sisi, Jadi nature-nya dulu, pilih cewek yang nggak punya tendensi begitu. Terus next-nya adalah gimana caranya apa yang gue lakuin tidak membuat dia berbuat begitu. seperti itu, betul. Harus seperti itu. Tapi gini, Cuman kadang- orangnya cuma nomor satu doang ya. Oh iya, padahal kadang-kadang apa yang soalnya gini, cewek itu kadang-kadang nggak semuanya, banyaknya nggak, 60% 70% nggak, gue ngerasa. Terus disclaimer anjing. Iya, Disclaimer. Takut kena dia. Iya, nggak, malah ini kalau gue lanjutin kena. Gue ngerasa banyak tuh mereka yang apa yang mereka omongin itu kadang-kadang ada benernya. Betul. Tapi cara penyampaiannya. Bikin kita pengen nonjok kali. Iya. tapi gini kadang Makanya kemarin gue dapet suatu di Reels bagus banget sih. Jadi intinya orang bilang, orang ngasih tahu ke perempuan-perempuan kalau jangan pernah, ya kita tahu lah konsep laki-laki itu api, perempuan harus menjadi air. Ngerti nggak? Tapi faktanya ini terdengar asking too much ya. Tapi ini sebenarnya anggap aja ini peace of mind untuk perempuan, tapi kita juga harus menjaga diri gitu. Ya. Jadi konsepnya adalah kan laki-laki suka dianggap api. Nah perempuan harus jadi airnya. Ngerti gak sih? Nah ini orang ngomong lah bagaimana kalau lu kati api juga ini gak akan selesai. Ngerti gak sih? Dan laki-laki itu tidak pernah mundur di saat tanda kutip diajak dalam kekerasan atau suatu yang panas. Ngerti gak sih? Dia ngasih contoh bagus. Contoh Perang Dunia Kedua itu terjadi karena hal-hal bodoh, tapi itu tetap terjadi. Ngerti gak? Jadi banyak sejarah manusia nih membuktikan kalau laki-laki itu rela maju untuk hal-hal yang sebenarnya nggak worth it gitu sebenarnya, ngerti nggak? Tapi kenapa bisa terjadi? Karena mungkin ada proses yang tidak pas, ngerti nggak? Ada cara komunikasi yang nggak pas. Kayak misalnya perang dunia mungkin cara komunikasi antar negara, cara berbirokrasi, cara membuat kesepakatan yang nggak fair, ya kan gitu. Jadi Kalau gue begini, kita pasti semua percaya dengan tahu kata-kata semua itu terjadi karena suatu alasan. Tapi sedikit orang yang menurut gue memaknai itu, ya kan? Maksudnya kayak dia ini benar-benar memaknai apapun yang terjadi, mau itu hubungan, mau itu pertemanan, mau itu apa tuh karena alasan. Jadi cuma ibaratnya tahu statementnya, tapi dia tuh nggak bener-bener believe itu tuh benar-benar terjadi untuk yang baik gitu, walaupun itu case-nya terburuk. Nah kalau case perempuan gini dan apapun itu, gue anggapnya tuh seperti kita ini lagi naik kereta seumur hidup kita. Dalam kereta itu ada beberapa bisa ada beberapa kejadian. Yaitu pertama ada orang yang turun di stasiun terdekat. Jaraknya cuma dekat tuh 1 stasiun doang. Ada orang yang dia itu sampai 5 stasiun lebih. Ali dong. Ada nyindirana. Tapi menurut ente Saka mainnya bagus. sebenarnya break topik nih. Katanya nggak suka mau ke bola-bolaan dulu, biar aneh nggak ke bola-bolaan begitu. Terus ada orang yang itu lama banget sampai akhir hidupnya. Tapi dalam kereta itu biasanya juga nggak cuma orang yang keluar, ada orang yang nyopet, misalkan HP dan ini kita baru keluar. Ada orang yang tiba-tiba marah-marah sama waitersnya atau segala macam. Nah tadi konteks cewek itu ngerusak kita, anggap aja kayak ada orang yang nyopet keluar. Ya kita pasti abis itu ngejaga diri dong supaya nggak kecopetan. Tapi apakah itu jadi ngebuat kita jadi berhenti naik kereta, dan kedua gerasak gerusuk? Kan nggak juga. Itu cuma well prepare. Faktanya adalah kita nggak akan tahu. Kita cuma bisa tahu dari luaran dulu kan sebelum kita tahu nih cewek bagaimana. Tapi di perjalanannya bisa jadi cewek yang tadi lu dapetin itu sama kayak cewek lu yang sebelumnya, cuman bedanya adalah cara komprominya aja. Betul. Jadi memang cara itu sangat penting. Makanya kalau di agama, ya mostly agama lah harusnya ya. Kalau misalnya lo pernah denger ilmu ini kan, apa ilmu politik yang banyak dianut tuh Machiavelli kan. Baca bukunya. Itu kan mereka filosofinya adalah the result apa kata-katanya. Pokoknya hasil lebih penting daripada proses lah intinya. Itu Machiavelli.
Nah. Pokoknya penting hasil. Oh itu juga, cuman Machiavelli itu Gue ngasih- lupa wordsnya, famous words. Machiavelli itu nge-promote orang itu jauh lebih ngikutin lo, maksudnya lebih bisa ngikutin apa yang lo mau di saat mereka ketakutan sama lo. Dia nggak meng-suggest Ya. untuk disegani. Ya. Oh ya, sorry. Kata-kata dia adalah the ends justify the means. Jadi hasil akan ngejustifikasi akan hasil itu yang nilai pentingnya. Karena kalau hasilnya bagus, berarti belakangnya bagus. Ngerti nggak? Sedangkan kita belajar kalau di agama itu kan terbalik. Ngerti nggak? Semua tuh even semua diawali dari niat. Niat tuh paling penting kan. Dari niat, proses, ya kan. Baru terakhirnya endingnya apa kata Tuhan lah, kan gitu kan. Benar. Benar. Nah tadi nyambungnya kemana ya soal ini ya? Cewek berbeda-beda. Iya nih hasil. Hasil ke hasil. Enggak, tadi kereta gimana tadi? Kereta tuh- Gue bisa ke Machiavelli tadi. Enggak, pokoknya kereta itu kan tiap orang ada destinasi beda-beda. Ada destinasinya sampai kita sampai akhir hidup. Oh ya, bagaimana cara itu Iya. penting menurut gue, Rim. Bagaimana cara? Bentar, gue lagi nyari quotes-nya. Means tuh penting. Cara mekanisme melakukan suatu proses. Itu bahasanya apa ya? Adab apa akhlak tuh jatuhnya kalau cara ya? Ya pokoknya penting banget ya. Iya. Gitu. Maka orang banyak ribut sama bab-bab gituan sebenarnya. Kalau orang pasangan berdua ribut, ya lah ini sayang sama ini sayang yang ini mau ini lebih baik, ini mau ini lebih baik. Tapi Tapi bisa beda ribut gara-gara dengan- cara. Tapi beda dengan yang baru deket sih lah. Kenapa? Kalau yang baru deket tuh menyakitkan memang. Apanya? Ya jadi fundamental cewek itu susah ditebak. Yang dimana chartnya tuh kayak naik turun, naik turun moodnya. Begitupun sebaliknya, laki itu juga banyak sebenarnya nggak cewek. Iya. Maksudnya yang dimana mood-moodan. Iya. Terus ya ini pengalaman aja, pengalaman yang dimana Pengalaman aja. pengalaman. azah. Jadi dimana dia lagi moodnya enak, aneh moodnya nggak enak. Dia moodnya nggak enak, aneh moodnya enak. Jadi berseberangan lah istilahnya, kayak nggak masuk aja gitu. Iya. Nah, lu setuju nggak kalau mungkin case-case itu terjadi karena lu menjalankan hubungan based on feelings? Enggak, Terus pakai apa? Kan pakai mood tadi. perasaan. Feelings itu perasaan. Oh. Feelings Oh, udah tahu, itu udah Nggak gini, pikiran ini akal. mungkin terdengar ekstrim ya. Mungkin terdengar Gue pencet yang ketiga, pokoknya ini lo kesalahan pertama lo. Gue pencet sekali. Gue pencet ketiga, gue nampol. nggak, mungkin ini terdengar ekstrim. Gini. Karena kita tahu landasannya hubungan itu perasaan. Udah pasti lah. Cinta tuh mau dia saling mencintai sebelum hubungan atau setelah nikah misalnya mencintai, pokoknya itu selalu menjadi foundation itu, saling menyayangi gitu kan. Tapi banyak orang ngejalanin hubungan, kualitas hubungan, cara ngelakuinnya. Ibaratnya pemain bola deh. Banyak pemain bola dalam case ini hubungannya antara laki-laki perempuan ya. Banyak yang main bola tergantung mood. Kalau yang nggak mood main bola, nggak main bola. Nah, menurut gue itu bentuk egois sebenarnya. Kalau menurut gue, Nggak egois juga. egois kenapa? Kalau lu berkomitmen apalagi pernikahan, ya lu harus set standar dan lu harus profesional. Mau lagi mood, mau lagi kesel, mau lagi banyak kerjaan, mau lagi apapun, ya gue harus masuk ke lapangan. Misalnya main bola misalnya, gue harus masuk ke lapangan, gue harus melakukan yang terbaik dalam peran gue harus pastikan tim ini, gue harus memastikan atau mengusahakan tim ini menang. Itu yang harus lakuin sebenarnya, bukan berdasarkan feeling lo. Setuju nggak? Nah, kalau kayak begitu berarti sampai kapan? Kapan momen kita nggak usah profesional? Itulah pahitnya kehidupan. Enggak, tapi laki, Rim. Itu ironinya sebenarnya. Itu ironi. Lu lagi nanya pertanyaan yang sangat ironi. Gue soalnya gue merasakan ini kalau misalnya di hubungan kan, misalnya kita kesini, kita tuh harus profesional. Kita harus profesional. Ya. Sampai rumah pun kita mencoba untuk profesional. Mencoba misalnya, kok sampai rumah? Enggak tinggal bareng sih kalau. Ya enggak, misalnya contoh gini nih. Misalnya lo sama orang tua, bagaimana adab anak ke orang tua itu kan ada tata cara kan. Betul. Lo harus memastikan lo ngechecklist semua tata cara. Itu kan maksud lo kan? Betul. Iya. Gue makanya itu. Iya, Nah, iya. Terus? gue tadi bingung mau gimana. Nah, terus dengan pasangan pun gitu. Lo harus profesional. Kapan gue bisa bodo amat gitu. Iya, Nggak ada. Dikalah sendiri, Rim. Nggak ada bro. Dikalah Menurut gue. sendiri bisa.
Iya, nggak. sendiri gimana? Dikala sendiri itu maksudnya kita menangis, dikala sendiri kita bersedih. Iya, itu mungkin nggak ada itu- hubungannya profesional, itu Itu namanya profesional. bukan. Profesional nggak harus tatap wajah Enggak, orang, Mat. profesional. Pribadi pun kita harus Enggak, profesional. itu Anak maksudnya- keluar ini. Nggak profesional itu ketika kita nge-treat orangnya. Jadi terlepas apapun Kedua. moodnya, kita sebisa mungkin profesional. Misalnya kita lagi di kerja, lagi sumpah, lagi bener-bener kita ditekan. Terus kan nggak mungkin kita nyampe rumah bentak-bentak orang tua. Jadi Iya. kalau misalnya sama orang tua tuh kita tetap harus menjaga adab akhlak tadi. Dan kan. itu never ending. Tadi never ending. ngomongin pasangan. Nanti lu punya anak. Iya. Lo standar, lo akan bangun sendiri standar menjadi orang tua yang baik gimana? Apa yang gue harus lakuin dan lain-lainnya. Dan itu Dan secapek-capek lu, seenggak moodnya lu, seapapun ya lu harus checklist itu. Betul, karena itu penting banget. Nah, gimana tuh? tapi kalau bentar, ini di luar konteks sedikit lah. Kalau ngomongin masalah mood, mungkin Ane tipe orang yang di tempat kerja nggak pernah mood Ane berubah. Maksudnya mood Ane selalu semangat segala Gue macam. capek banget, Le, demi Tapi Allah, Le. kalau ke keluarga segala macam, itu mungkin lebih kayak nggak menunjukkan. Bukan nggak punya mood, nggak enak, paham nggak? Ah. Jadi lu kalau di dunia kerja, lu nggak pernah nunjukin kalau mood lo lagi berantakan. Iya, Lo, iya. alinaknya Tapi segaf. orang lain yang mengecap Ane moodnya nggak enak. Paham nggak sih? Ini sama kita yang bahlul nih. Bukan, paham nggak Enggak, maksudnya? gini. Tapi gue setuju sih. Sebenarnya secara mendasar anak-anak gerombol tuh cukup stabil. Tapi Ali memang kelihatan karena dia yang agak sedikit anggot-anggotan sedikit, tapi itu pun sedikit. Jadi mungkin lu ngerasa dia kayak gitu padahal dia nggak segitu ya sebenarnya. Tapi kitanya Cuma karena kita terlalu lempeng aja. Enggak, maksudnya gini, Iya. Rim. Dia nggak segitunya kok. Gue ngadepin orang yang moody total tuh lebih baik lagi. Misalkan Enggak lah. Enggak. Nah, Enggak dia- lah, Le. mungkin kalau moody Enggak. enggak. Kalau ngeluh Enggak, maksudnya 5 gini. menit sekali. Enggak, ngeluh itu tau gak apa? Ngeluh itu tuh love language dia. Lo nyadar gak? Love language dia ngeluh, Pak. Iya, love language dia itu gak tahu apa karena dia anak terakhir, lo anak terakhir kan. Anak terakhir. Jadi love, Guys. ya gue gak tahu kan beda-beda. Gue gak tahu Anak beda-beda. baru umur berapanya 95. Iya, Ya nggak- udah bukan nggak Gen Z akan hubungan lagi. orang tua ke anak, hubungan anak ke saudara itu kan mempengaruhi. Enggak, maksud gue, kalau gue ngeliat ngeluhnya dia itu love language. Artinya Dia mau apa? nyari perhatian, dia mau diperhatiin dengan ngeluh. Itu bahasanya dia. Dan orang ngeluh itu bukan berarti benar diri pengeluh. Tapi dia mencari cara atas Kayak gini deh, bantuan orang kalau lain. lo punya pacar lah, let's say, ya. Pacar lo tukang ngeluh. Kalau lo menanggapi pacar lo ngeluh letter luck, lo bodoh. Itu ada backgroundnya, itu ada maksud ngeluhnya. Misalnya ngeluh apa kayak ngeluh yang nggak ada urusannya sama lo gitu, ngeluh soal apa, nonton nggak jadi, apapun itu ngeluhnya. Sebenarnya di belakang ngeluh itu ada sesuatu, Makanya ada yang lebih mendasar. Nah, yang harus kita pahami kan itunya gitu. Kalau aneh kan Problemnya lebih- di situ. Lo paham kan? maksud gue? kalau aneh kan Iya, lebih iya. faktanya kayak nanti ini nggak bisa pulang, nggak ada jam kereta, harus nginep di rumah orang gitu. Harus ada salah Masukin satu. kandang ayam. Sumpah masukin kandang ayam. Bilang gua tapi, masukin kandang tapi, ayam. tapi cowok nih juga, cowok tuh egoisnya parah. Oh mentok. Tok aja. Anak enggak ya? Karena kenapa lu bilang cowok tuh egois banget? Karena nature-nya cowok itu, gue nggak tahu ya, mungkin nature karena dilahirkan seperti itu atau mungkin karena memang evolusi. Karena sudah ribuan tahun seperti ini, jadi secara genetik, secara kan apapun yang lo lakuin sekarang membentuk sesuatu tulisan di otak lo. Nanti dari tulisan di otak lo ini akan ketransfer ke anak lo melalui DNA. Walaupun nggak akan terlalu sama, ngerti nggak maksud gue? Nah mungkin karena laki-laki sudah ribuan tahun, mereka tuh eksploratif, mereka keluar, Nah sebelum kesana lah, sorry. mereka berburu, ngerti nggak sih? Sebelum kesana, Mereka ngelakuin apa yang mereka lakuin tuh penting, tanpa harus izin siapa-siapa, tanpa harus apa namanya, ngerti nggak maksud gue? Jadi cowok tuh lebih aktif, bukan berarti pasif. egois itu nggak selalu jelek dong berarti. Maksudnya egois itu Oh, nggak konotasinya. selalu jelek. Berarti egois itu ya memang udah sifat kita. Tapi konteks egois yang gue sampaikan dalam hubungan laki-laki perempuan tuh dalam konteks jelek. Nah itu yang gue penasaran. Karena Contohnya gimana? laki-laki tuh sering banget aku. Ego gua, standar gua itu sering banyak. Karena kadang-kadang kita tahu standar kita yang lebih bagus. Kita tahu kayak misalnya simpel mau makan. Kita tahu di tempat yang mau kita pilih pasti enak. Iya. Nah, udah percaya aja. Nggak usah repot, nggak usah debat jadinya. Iya. Kita mau kemana kita tahu nih. Pasti lu nyaman, lu enak santai. Lo tau gak contoh ego gue? Gue bisa kena ego gue apa?
Gue itu kan, gue tuh kayak punya kebanggaan sama pengetahuan gue atas jalanan. Gue cepet sama jalanan tuh gue nangkep cepet. Gue ke Jepang pertama kali, tahun depannya gue ke Jepang lagi, gue bisa jadi tour guide. Ini kesini, ini belok sini. Gue tuh cepet jalanan. Nah gue sama bini gue itu gue sering kena ego gue di saat kita lagi jalan, dia buka maps atau nyuruh gue buka maps. Itu kena ego gue. Karena gue ngerasa itu keahlian gue dan gue tahu nggak perlu lihat maps gitu. Itu ego tuh. Nah itu mungkin itu masuknya ke bab ego yang sifatnya nyenggol apa ya Ego. bahasanya, nyenggol egonya itu sifatnya jadi nyenggol. Tapi ada satu sisi ada ego yang emang kita harus ngambil keputusan Oh iya. yang itu menurut gua ranahnya masuknya bukan ego jelek. Coba- Ego yang bener-bener Itu kayak sebenarnya bukan egois sih. Itu take role. Lo ngambil peran. nah take role kan Iya. perlu perlu keegoisan kan. Misalnya dihadapkan dengan keputusan besar. Mm. Ya. Lu ngambil peran untuk memutuskan sesuatu karena lu yakin kalau benar alhamdulillah, kalau salah gue yang tanggung jawab. Nah itu bisa dipandang egois kan sebenarnya. Cuman dalam case itu adalah itu egois yang baik. Iya. Coba gini Le, ke Taman Anggrek lewatnya mana maps coba? Apa? Pakai maps Taman Anggrek. Kalau mau langsung case tadi nih, mau langsung case tadi. Lu siapa lu bini? Itu kan ego bego. Lu bini. Gue kena gue. Barusan, Iya. barusan ini. Bukan. Pasti Jepang. Kalau beneran enggak Oh, kalau beneran. Oh, di Jakarta juga. Kan orang sekarang di Jakarta tuh banyak banget sekarang yang udah mau kemana aja buka maps. Gue bukan tipe kayak gitu. Gue tahu gue mau kemana. Kalaupun gue nggak tahu, misalnya gini, Gue cari dulu. gue mau gini deh. Waktu bokap lu sholatin masjidnya, gue nggak pernah ke masjid itu. Tapi gue tahu itu di mana. Maksudnya gue tahu itu di jalanan mana. Ngerti gak sih? Itu gue bukan match untuk melihat bangunannya itu di sebelah mana. Jadi gue putar baliknya di mana. Nanti nggak? Tapi untuk gue ke daerah, kita udah mau daerah nggak apa-apa ya. Untuk gue dari rumah ke Jatinegara, gue nggak perlu buka maps gitu. Kalau gue gitu. Citayam lah. Ya naik kereta nih misalnya ke Citayam. Gue tinggal ke stasiun terdekat, gue naik kereta ke Citayam. Sampai Citayam, gue baru buka maps. Logika gue gitu kalau gue. Dan alhamdulillah insyaallah kita nggak akan ke Citayam. Jangan dong, dia udah ngundang. Gila Pak. ya. Ngundang 2 tahun yang lalu ngundang, mau dikonfirmasi sampai sekarang nggak confirm. Iya. Apa yang ngajak sekali nggak ada yang mau, nggak ada yang respon. Karena diundang datang. Iya. harusnya. Yang Diundang disuruh bawa kasur Pak Mak. Diundang disuruh iya datang potluck ya makanan nih. Kirain makanan kasur. Kasur rice cooker, Basya, lemari. mesin cuci. Ente mesin cuci sama kulkas. Potlucknya di kok potluck. Doli TV, mat mehdar, karpet sama kursi sofa. Terus Papai pisau buat nusuk lo terus nyampe. Hasan. Tapi lo tinggal sendiri li, hebat ya. Hah? Hebat lo dia tinggal sendiri. Baik, Gue nggak yakin setiap gue bisa hari, sih. Le. Gue nggak yakin gue bisa. Gila naik kereta penuh-penuhan. Hebat lah. Udah gitu kalau sampai sini telat. Udah ini gitu ada si ngehe. marah-marah. Enggak. Umur segini punya rumah, masih suka ngeluh. Main timpuk gak? Nggak, Miole. Eh? Miole. Sorry to say ya. Gue bukan mendiskreditkan dia ya. Tidak ada what you did itu nggak ada, maksudnya nggak ada something extra special. Karena pertama, lu bukan bekerja yang berangkatnya tiap pagi tuh jam 5 pagi, yang setiap hari tuh jam 5 berangkat, jam 6 pulang. Oh. Jam lu tuh fleksibel, lu bisa bangun jam 12 siang baru berangkat ke sini. Itu gak ada spesialnya. Enggak gini. Tapi Naik kalau kereta. ngomongin ini kita di luar konteks ya. Kalau ngomongin KRL, gue salut sama orang-orang Nah Jakarta. itu kan, maksudnya kan Enggak, itu. yang berangkat di peak hour kan? Yang di peak hour Gila itu sih gila. banget. Gue Itu doain buat lu semua yang berusaha Amin. pagi Itu naik KRL. jihad itu. Tempat-tempat apa kayak penuh-penuhan gitu, rezeki lu lancar. Amin. Itu maksud gua. Itu orang-orang begitu tuh menurut gua Top loh. effortnya tuh udah, karena lu bisa nyampe kantor dengan keadaan lu udah capek badannya, ngerti nggak? Tapi lu tetap spend seharian sampai sore, abis itu pulangnya dengan keadaan yang sama. Lu desek-desekan, bisa tiba udah penuh, lu harus nunggu lagi berapa menit untuk KRL-nya ya kan. Jadi memang orang-orang gitu keren. KRL tuh agak jauh ya dari kereta 7 menitan ya. Iya, 5 sampai 7 tergantung menit. stasiun. Hah? Tergantung stasiun. Iya. Misalnya kalau dari Manggarai
Manggarai ke Tebet mungkin 3 menit 4 menit. Enggak, 5 menit 7 menit. Nggak pernah. Nggak, 5 menit nunggu 7 menit. dari- Naik kereta siapa sih? Ya Rim? Allah, gua naik kereta bukan, dulu. bukan. Tapi ada yang 2 menit 3 menit. Jadi ada jarak yang dekat, ada yang jarak Iya, yang iya. lama. Enggak, on average 5-7 menit 5 menit, lah. 5-7 menit pasti iya. Lo tau gak sih? Dia pernah naik KRL, Dulu gue magang 5 bulan Ada. dari sini sampai ke stasiun Rawabuaya selalu. Ya satu arah. Matamu. Transit bodoh. Tanah Abang kan? Rawa buaya. Duri, transit gue di Duri. Oh, di Duri. Di Duri, tempat orang-orang semua ngumpul. Subhanallah, orang turunnya baru di stasiun Rawabuaya. Jadi sepinya pas lu turun. Sepi pas gue turun. Ya kayak Citayam juga gitu. Sampai Citayam Citayam ke penuh. ujung kan. Paling satu lagi itu apa? 3 stasiun lagi baru Bogor. Bukan. Kan ada yang satu lagi tuh jarak. Kan kalau ke Bogor ada yang pecahannya satu lagi namanya apa? Depok. Bukan. Depok kan habis itu Cilebut. Bogor. Ujungnya KRL ke arah timur Indonesia. Nambo. Harjamukti. Nambo. Iya. Lu bisa pakai Nambo kan? Bisa, tapi tetap ramenya itu di Citayam ya. Oh. Citayam tuh orang-orang kumpul semua keluar. Oke. Jadi kok aneh pernah waktu itu jam 7 karena ayah ke rumah kan. Itu pulang setengah 7 dari sini. Hari Jumat inget banget. Nah 7 malam. Setengah 7 malam. Pasti itu rame. wah Wah, sampai itu tapi pas sampai Citayamnya itu lebih lama keluarnya daripada nunggu kereta ya. Rim. Itu harus dorong-dorongan. Gue tau gak, gue di KRL Enggak, dulu pas di zaman-zaman stasiunnya. di stasiun dorong-dorongan. Wala, minal al, nggak ada. KRL. Bukan di stasiun Citayam mau keluar ke Iya, dorong-dorongan. keluar ke jalanannya. Dorong-dorongan, nyelak. Nggak ada KRL, kita mau sok-sokan sopan, kita mau ngantri, mau apa, dogo-dogoan gitu ya. Capek sama sumpah. Nah, yang lari-larian itu yang transit Jatinegara kan, Rim? Ya, Yang ini lari-larian ada itu salah. transit apa yang Jatinegara itu habis itu kemana? Ada yang Manggarai itu pasti lari. Manggarai, sorry. Manggarai itu pasti lari. Karena Manggarai, kalau lu misalnya mau ke Tebet, dari Manggarai, itu lu turun, nyampe, lu harus naik 2 kali. Lu harus naik 2 kali tangga, buat ke stasiun Transfer. Tebet. Buat transfer ke Tebet. Kalau Duri, lu lomba lari. Bayangin, lu turun lu harus naik Iya kayak Manggarai dulu. naik gini, set, Tangga juga. tangga sekali, kanan, pojok, Turun lagi. turun Jadi lagi, lu nyebrang plafon apa namanya? nyebrang plafon. Platform seberangnya kan? Itu orang sampai, gue tuh sampai inget 3 akhir 4 awal. Yang kalau peronnya kebuka, itu tangga. Itu penting soalnya. Oh iya penting. Lo kalau di Google Maps, kalau lu di Google Maps pakai yang fitur kereta ya, dia tuh ngasih tahu lo easiest exit, apa nearest exit. Jadi lo ambil mobil ya bahasanya, mobil kan? Ini Kalau kereta gerbong Gerbong. ya. Iya. Bahasa Inggris car, jadi gue mobil. ya. Lo misalnya lo mau transfer kemana? Dari Duri ke Rawabuaya. Duri Rawabuaya. Duri Rawabuaya, lo harus ambil misalnya gerbong 3 karena gerbong 3 itu keluar abis lo keluar dari gerbong 3 lebih dekat untuk lo pindah ke platform sebelah. Benar. Gitu. Itu bener-bener orang-orang tuh kalau misalnya udah masuk ke stasiun Tanah Abang atau mana, orang tuh banyak peron yang lu bisa duduk. Banyak gerbong-gerbong yang lu bisa duduk. Cuman orang-orang nggak akan di gerbong itu. Karena tahu lebih Kalau lo lama. di gerbong itu, kemungkinan besar lo bakal miss kereta yang pertama. Oh. Lo bakal miss. Jadi kalau gue tuh biasanya kalau di situ udah dari awal gue duduk depannya, gue berdiri di depannya. Pintu. Ini pintu. Mau nggak mau. Biar Nyender. cepet. Tapi Biar cepet. Biar cepet. Tapi yang lebih kerennya lagi tuh apa? Aneh pernah waktu balik dari sini pagi ke Tebet, stasiun Tebet. Jadi tiba-tiba orang kok lari-larian, udah keluar stasiun. Ternyata dia ngantri Transjakarta ya. Iya. Yang Busway. apa Ya, yang busway. ya busway itu. Jadi abis empat-empatan di Iya, kereta, dia sambung lagi Empet-empetan. busway. sambung lagi empat-empatan di bis. Iya. Keren banget sih. Dan macet. Dan macet. Macet. Transjakarta tuh macet. Itu sumpah tuh gak? Lo kalau gitu sepertiga hidup lo abis di jalanan. Iya emang. Sumpah lo. Emang. Kalau dipikir-pikir. Iya. Dan kereta Ada loh orang yang ke kantor, ke tempat kerja itu 2 jam, satu arah 2 jam, jadi total 4 jam tuh ada. Banyak. Tapi buat orang begitu tuh, gue nggak tahu ya. Mungkin kalau kalian yang lagi melakukan itu, sebenarnya tuh jadinya kalau perbandingan capeknya tuh lebih capek di jalan atau di waktu kerja lo. capek di jalan. Lebih capek di jalan. Gue punya dulu pas gue magang itu ada orang yang dari Bogor. Jadi di jam 4 gue baru bangun. Jam 4 dia udah di kereta. Gile. Udah siap-siap di kereta. Udah mau ngincer kereta yang pertama.
Dia udah ngincer kata yang pertama. Antara ketemu sama gue ketemu sama gue di Manggarai. Jadi gue baru ready, masih fresh. Dia udah dari Bogor. Udah penyok. Udah penyok. Iya. Masa apa? Itu mama segini kali tingginya. Masa segitu. Mungkin lebay ya, segini. Mama segini. Itu dia, gue baru masih fresh, dia udah capek. Iya. Barang bawaannya minaus 1.000 kali. Masya Allah. Tapi lo juga beruntung, Li. Lo bayangkan lo hidup dengan kehidupannya sekarang, rute lo yang sekarang, tapi 15 tahun lalu. Tuh KRL masih taap. KRL kan baru nih. Ya kemarin Anda sempat ngeliat Taap. video-video. Dulu nggak ada pintunya, duduk di atas orang, ngerokok di dalam. Taap dulu, taap banget. Tapi zaman dulu tuh orang yang ke Jakarta tuh juga nggak sebanyak sekarang atau sama sih? Transmigrasinya. Ya, tapi kan udah peak di pas tadi kan gue nge-case momen kereta KRL Mas yang dulu kan. Itu udah peak banget juga. Udah peak juga. Walaupun tetap nambah terus ya. Nambah terus ya. Tapi kalau ngomongin Dia zaman kayak dia kan dulu, orang Solo. Iya kan? Transmigrasi. Dia yang bikin kereta rame, Mat. tapi kalau ngomongin zaman dulu, Le, kemarin Anda ngeliat lagi scroll apa TikTok. Transmigrasi bener gak sih? Urbanisasi. Transmigrasi tuh lo malah ke daerah sepi. Sorry. Urbanisasi. Urbanisasi itu enggak, urbanisasi lo ke kota urban. Lo ke kota pasar. Urban tuh skateboard bukan? Iya benar. Skateboard urban. Momen ada yang main PS ini. Urban. Iya bener ya, transmigrasi ke daerah sepi. Le, Bener kan, coba. kalau ngomongin zaman dulu itu tadi Aneh baru ngeliat scroll TikTok. Ente dulu beli koran gitu-gitu nggak? Yang nanti ngeliat jadwal TV hari ini apa? Lampu gitu. hijau ya. Lebih tepatnya bukan beli sih. Lampu hijau. Langganan, jadi Langganan. tiap pagi pasti ngeliat. Ya Allah, kangennya Kangen. masa-masa itu ya Allah. Paling kangen tuh transfer sebenarnya. Hah? Transfer pemain. Nggak pakai bacot-bacot. Iya. Tapi sekarang lagi menarik sih, banyak klub yang melakukan transfer gerilya kan. Kayak Real Madrid, Chelsea sekarang lagi gerilya semua. Oh iya benar-benar. Lo paham maksud gue? Kayak Palestra, terus siapa namanya, Jago Cucurella ke Real Madrid. Itu semuanya tuh agak, kok cuma 1 hari, selesai gitu. Biasanya kan dulu ngangong itu agak bikin. Dulu gue pede banget MU dapat Vidal. Sampai di gamenya gue udah gue transfer Vidalnya. Taunya enggak? Ada Vidal MU. Oh, gosipnya panjang. Apa ya? Gosipnya panjang. Sempat ada gosip-gosip. Tahu gak sih lo, kalau dulu kan gosipnya kita gak bisa milih kan ya. Iya. Nah ini mah gosip gak benar. Kan gak ada. Semua gosip kan di otak kita Ya udah. bener. Dulu gue ngira Rooney mau ke City, iya. Rooney mau ke Chelsea emang beneran kan. Higuain mau ke Arsenal tuh tiap tahun Higuain ke Arsenal tuh. Sama Higuain Draxler. Arsenal. Sama Draxler dokumen itu. Kalau Itu Draxler tuh pemain aneh menurut gue. Setiap Julian tahun Draxler. di dirumorin. Gue aja itu pemain bagusnya apa gue masih bingung deh. Julian Draxler tuh. pas sama Chelsea gak sih? Enggak. Oh PSG ya. PSG. Yang Di Inggris pernah kan? Lupa lagi, tapi yang jelas dia pernah dari Liga Jerman. Kalau lu under Herrera. Kalau lu? Nggak pernah. Kita Nggak ada. Podolski dulu. Iya, Podolski Jerman Podolski. striker. Kalau MU dulu setiap transfer rumornya adalah Hirving Lozano. Irving Lozano. Setiap transfer Lozano tuh Uruguay apa Meksiko ya? Meksiko. Meksiko ya. Setiap transfer dari Sir Alex sampai bukan Sir Alex. Gitu ya. Hirving Lozano nih. Enggak, kayaknya banyak tuh agent-agent gitu emang. Main. Enggak, jadi dia mau ngejual Lozano buat biar harganya pom-pom Iya, dikit. maksudnya main harga. Harus ada Maksudnya main United-nya harga. gitu. Tapi akhirnya di kemana tuh Lozano ya? Ajax apa mana? Iya dia bener Ajax. Sempet Napoli kan? Napoli. Oh iya benar. Napoli. Iya. Kalau ente pengalaman transfer li yang paling ini apa li? Pengalaman transfer kalau gua kan Balotelli paling apa? paling hot banget waktu dulu itu. Dan nggak expect, seneng nggak? Enggak, biasa aja. Aneh gedek sama itu pemain. Dia pernah buat tweet di Twitter, Liverpool akan juara Premier League dan itu akan kejadian kiamat. Iya. Ingat ini? Setuju gue. Iya. Tapi dia, Sorry bos. tapi dia bener loh. Liverpool juara pas COVID. Covid. Terus Liverpool Itu juara. sempat rame lagi tuh gara-gara itu. Sempat rame. Kalau itu. gua paling excited tuh Torres sama Hazard. Torres sih kaget mentok deh. Tapi di Torres Chelsea apa-apa kagetnya ya. parah. Kalau Hazard waktu itu Kalau ininya Hazard karena gue dari 2011-2012-nya gue tahu ini anak jago. Kenapa Chelsea nggak mau beli sih? Oh. Ini orang jago nih. Di Lille. Iya, ini anak jago nih, ini anak jago. Udah apa namanya? Wonder kid of those 2 years lah. Hazard tuh diomongin semua orang. Hazard. Kayak Charlie Musonda ya. Enggak. Hazard lebih kayak kalau sekarang tuh siapa ya? Wonder kid ya? Charlie Hazard Musonda. itu Hazard Bener-bener wonder kid nomor 1 gitu. Wonder kid tuh deh, diincar semua orang gitu. STFA kali enggak? Iya.
Dan lu tau kan aja hoki banget dia mau ke setelah Chelsea Ferguson. kenapa? Si anjing. Rooney. Karena Abramovich kan Bukan, ngajak dinner kan. enggak. Bukan itu. Jadi dia itu cuma mau ke klub yang punya Piala Champions League. Jadi kalau kita nggak menang lawan Munchen dia nggak ke Chelsea tuh. Si anjing emang. Ya, tapi kalau itu kan konsiderasinya bisa ke MU atau Iya, nggak ke Chelsea. Nggak ke Chelsea pokoknya. Yang pasti nggak mungkin ke Arsenal. Sampai sekarang nggak juara-juara. Nggak mungkin loh. Iya. Torres tuh gue inget transfer saganya Torres tuh gue inget banget. Karena transfer saganya Nggak ada saga Torres. bukan saga apa? Torres di Chelsea tuh gue inget banget. Jebret Torres tuh gue inget banget. Newcastle game pertamanya dia. Ya. Sub main dapat kasih Miss satu. dia paling ikonik lawan MU. Lawan MU, iya. yang udah ngegocek abis itu. Iya. Gue inget tuh pertama kali Torres main pakai baju biru, Chelsea-nya ada warnanya agak emas gitu. Nggak beda. Itu musim ketiga ya dia. Aku 3. Musim pertamanya di sini merah. Emang Chelsea iya? kerahnya merah ya. Di sininya mana? Itu yang pakai emas tuh musim ketiga deh. Emang iya? Dia masuk sebagai sub? Ya itu musim ketiga, kalau ada emas tuh musim ketiga. Oh iya. Oh, iya, Arsenal yang belum habis- ada nama, Mat. Arsenal di zaman itu belum ada nama. Tim lu masih Masih Hudson. Mustafi. Tim lu Ente masih- juga MU udah tim ada lu nama. masih Belum Hudson. belum Nggak ada ada. Mustafi belum ada itu. Belum Itu ada. udah dibantai 4-1 sama Liverpool belum? Nggak Yang pernah. Torres. Nggak pernah. Oh udah ya, udah lewat. Nggak pernah. Nggak, tapi menurut gue yang paling secara hampir nggak mungkin ya itu tuh Ozil aja. Lu bayangin di season sebelumnya tuh sama CR sedekat apa? 70 juta ya? Enggak, 70 sih enggak. enggak mahal banget anjing. 70. Enggak. Itu kan pembelian termahalnya. Enggak 70. Paling 40-50-an. Oh enggak mahal berarti waktu itu ya? Enggak mahal. Iya. Dan itu enggak masuk akal. Bukan Ozil itu pembelian termahalnya Wenger ya? Bukan. Pembelian termahal Wenger tuh gue lupa. PP. Mungkin kalau termahal Wenger iya. Tapi kalau termahal Arsenal enggak. Karena masih ada PP gitu-gitu. Tidak. Rice kan Iya 100. kemarin. Enggak, Iya. gue inget Wenger, zaman Wenger tuh dia paling mahal. Wenger kan? mungkin paling mahal ya, gue lupa ya. Nih kalau buat di pounds-nya Ozil itu 42,5. Atau paling mahal. Kalau euronya 50. Iya. Itu di zaman itu Juve belum ada nama ya. Ozil kenapa cabut itu? Namanya. Ozil kenapa cabut? Dia nggak cocok sama skema Ancelotti. Nggak cocok. Ozil kenapa cabut sama dari Arsenal? Oh, cabut dari Arsenal. Iya. Di kasus itu kan. Yang pertama Harusnya dia emang ngebalon. bukan balon, dia emang jadi emang Arteta mau ngeluarin dia karena udah Oh dia ada Arteta dulu ya? udah Arteta dulu karena pertama 6 bulan doang tuh. Heeh. Pas habis menang FA langsung cabut. Sebelumnya FA Dicabut awal ke ya? Fenerbahce ntar. Oh iya benar, habis FA setahun kemudian dicabut. Januari dicabut. Januari aja 6 bulan berarti. Ya? Januari 2021 dicabut. Iya, jadi itu emang udah pertama udah nggak sesuai skemanya Arteta, udah sering cedera dan udah nggak dipakai. Terus yang ada ini kalau ini sifatnya masih rumor ya, tapi ada orang-orang insider yang bilang ya soal dia speak up soal Ugyur waktu itu. Terus gesekan sama inilah. Itu bener lah kalau itu. Mungkin bener, cuman nggak tahu reasoning utama awal keluar itu sebenarnya yang mana. Apakah yang memang udah, karena itu dia pertama 300k kan, Arsenal lagi mau bersih-bersih. Oh 300k. Dia mau bersih-bersih. Tapi sekarang udah mulai sehat ya. Anak-anak sekarang ya. Gaji ya. Udah mulai anteng gaji. Soalnya pendapatannya nggak cuma dari situ sekarang. Apa? Sponsor. Iya, sponsornya gila-gilaan sekarang. Iya. Mereka duit sih, bab duit tuh. Nah, Susah nyari duit tuh. tadi kita ngomong apa ya? Pamit, Rem. Oh ini Premier League ya, Agustus baru mulai ya. Menurut lu Chelsea bakal seancur itu apa enggak? Enggak, jujur gue ngobrol Ini aja. kalau lihat sekarang Enggak, maksudnya tren bapuknya Chelsea di Bluko nih akan terus terjadi sampai kalau gini ya, berharapnya terus. Cuma kalau ngelihat sebagai rival ya, berharapnya terus. Cuman Arsenal. kalau ngelihat beberapa pemain yang di approach sama Chelsea, bisa dibilang pemain yang smart signing kalau dikomparasi ke sebelumnya. Iya. Kayak lu sama si Palestra, terus sekarang ngincer Lacroix sama Jakuba Ramon tuh kan pemain yang smart lah. Lacroix oke nggak sih? Lacroix. Namanya keren nggak? Oke nggak sih? Lacroix. Ya yang jelas 3 minggu berjalan langsung nemu di Twitter. Soalnya gue dan Saliba pasti begitu. siapa yang bilang gitu? Itu orang Twitter Tapi mirip sama Saliba ya? mirip mentok. Iya, mirip. Mukanya mirip banget. Satu Sama satu Munoz, negara. Lacroix yang bikin. Jadi Iya. Bukan, Lacroix tuh yang selebrasi gini. Lacroix viral di TikTok. Oh, bikin video. Ada orang yang mirip sama mungkin. Lacroix. Oh. Sampai akhirnya dia bikin videonya sama Lacroix. Oh. Gitu. Tapi soalnya ada argumen kenapa Crystal Palace tuh nggak goyang semenjak Gehi cabut karena Lacroix ini kan omongan fans Crystal Palace lah. Fans Chelsea. Bukan. Chelsea kan belum tahu dia main Chelsea bukan. Oh iya, betul. Dia Jacobo Ramon atau dia.
Ya, menurutku tadi kalau ngomongin ini pembeliannya sejauh ini nama-namanya oke. Cuma kita harus lihat kan siapa nih kalau yang gantiin Cucurella. Kalau misalkan Enzo keluar siapa yang masuk. Terus mau beli forwardnya siapa lagi? Lu masih punya Garnacho apa segala. Cuman Gue berharap Enzo keluar sih. Gue Kenapa? berharap banget. Udah gak sehat. Udah setengah hati ya, Le. Enggak, ini kayak terakhir kan kemarin nih. Cucurella ngomongnya. Gue ngomong, gue udah bilang sama Enzo gini. Udah lah yang kayak gitu-gitu. Lu nggak respect sama klub lu. Jadi kalau lu lanjut pun fans juga nggak akan Nggak sama akan perasaannya kalau lu cabut aja udah gitu. Cuman Walaupun gue tahu it's a big loss. Menurut gue Enzo tuh one of a few names gelandang di dunia yang bagus. Top Jadi 2, top 3 midfielder sekarang lah di itu big Premier loss League. banget, ngerti nggak lu? Tapi ya udah mau gimana? Ya tapi keuntungan lo kan lu sama kayak MU tahun kemarin yang lu main seminggu sekali. Iya. Sumpah. Enggak tau Rim. Gue kan pernah 23-24 yang Pochettino kayak gitu. Sumpah. Enggak, Udah lu pernah kena yang sebulan nggak main sama sekali. Gue nggak kena itu. Habis itu pas main kalah. Iya, gue nggak kena itu. Itu kan kita kan kayak gitu kan karena Carabao sama FA-nya Out duluan. Out duluan nih. Ya pokoknya gitulah ya, berharapnya gua Chelsea masih berlanjut lah proses ininya supaya musim depan tidak mengganggu. Tapi ya kalau ngeliat signingnya so far yang mau di Dan approach semuanya signing Alonso. oke. Semuanya Alonso. Karena dia bukan head coach. Head coach. Head coach. Bukan head coach. Iya benar. Iraola apa? Iya. Head coach. Iraola head coach, bukan manajer. Ini brengsek emang Edward ini. Ya Maunya enggak dia lah. Ngeluh lagi nih. Capek. Kata Iraola. Enggak kalau Iraola out. kalau Udah nanti capek. kalau nanti perkawinan head coach sama manajemennya bagus sih jadi li, nggak ada urusan. Carrick head coach. Ente lihat Le, selama dipegang pelatih-pelatih. Masanya kayak- kalau Chelsea penting banget si Alonso jadi manajer karena direkturnya tolol semua. Jadi penting si Alonso jadi manajer. Makanya sama sebenarnya. Klopp kenapa bisa bagus? Karena dia menjadi manajer, bukan head coach. Menjadi manajer sama siapa deh? Hah? Menjadi manajer sama siapa deh? Apa? Menjadi manajer sama siapa dia? Maksudnya? Maksudnya? goblok konten global. Oh, enggak pernah ikut, enggak pernah diajak. Terus habis gitu Tai, menjadi manajer terakhir anjing. enggak apa namanya? Dia nggak jadi manajer. Tapi kalau Manajer sama Rim. enggak, tapi lu harus bersyukur juga sama Edward sama Huges. Kalau lu ngikutin maunya Klopp semua tuh lu nggak ada mau salah. Arsenal musim lalu enggak menang sama Liverpool, Mat. Enggak, lu harus bersyukur. Lu kalau itu yang diikutin maunya Klopp semua yang datang bukan mau salah. Julian Brandt. Klopp tuh mau Julian Brandt. Julian Brand lebih bagus daripada Mo Salah. Gak usah pakai dit. Ngaco lu. Apa ditnya Julian Brandt? Apa Kalau Julian dia pegang Brandt? Klopp. Masa Julian Brand lebih bagus sama Salah? Klopp. Bercanda guys ya, bercanda Iya, guys justru ya. kadang-kadang Hugesnya ada. Namanya juga pemain goblok, namanya juga orang goblok. Tapi gitu. Tapi salah satu direkturnya kebangkitan Liverpool tuh ke Chelsea loh. Devello. Oh, biasa itu ya. Direktur apa? Dia salah satunya. Salah satu Salah ini satunya. dia bagian yang ngurusin Nggak tahu lah, keuangan lah. Enggak, bukan. Sporting director, sepak bola juga. Iya. Tapi ini kan Kalau orang keuangan udah mau ngambil dari perusahaan mana juga jalan kalau keuangan. Le. Apaan? ini kan season mau mulai bentar lagi. Ini kan mesti kita lagi lebaran bola. Lebaran bola selesai, otak kita udah Kita balik lagi nih. musim depan nih. Kita liburnya di mana itu kita tuh? Liburnya di mana? Ada saya pas itu tuh pada nggak pas pada friendly kayaknya libur tuh. Oh, ini selesai. Enggak, udah hanya liburan dulu. Iya pas Lu hatam. Nggak, Ada antara- orang minggu pertama mau liburan. nggak antara Dia doang. dari final World Cup sampai liga mulai. Community Shield. Ya tapi kan first Chelsea game. ke Indonesia, MU Liverpool Ya itu Legend. pribadi-pribadi Udah mulai, aja. udah mulai. Pribadi-pribadi Udah mulai, aja. Oh, udah mulai ya. Udah mulai tuh. Itu mah pribadi-pribadi aja. Tapi mungkin kita pojok debat seminggu sekali boleh kan? Transfer apa? Menurut gue yang asyik, ini biar dikena ke ini. Nah, gue tuh bingung, itu tuh mending ada dua hal yang bisa kita lakuin. Apa tuh? Antara kita pramusim full atau Guler. vlog liburan. Kita liburan. Kita liburan. Sponsor mie yang punya villa, yang punya apapun. Boleh itu. dong guys, tolong guys. Iya, tolong, 2 hari Pak. 1 malam aja. Janganlah. Oh, Enggak. 4 hari 3 Ya, malam. Apaan itu sih? baru 13 liburan. 7 hari 6 malam. Enggak. Yang gue bingung apa? Orang tuh liburan, kok dia bisa liburan selama itu gue bingung. Panjang banget kan? Karena aneh tipe Oh orang dia nggak pernah liburan. dia di rumah nggak ada orang. Hah?
Loh, Hatta nggak ada orang le. Mesti Nah, kan bener nggak omongannya Ana? Sama nggak? Bukan. Ente bisa di rumah ada orang tua, ada ponaan, ada ini. Nggak, pertama- Ana sampai pertama- sana nging, pertama bunyi belalang segala pertama macam. itu pilihan lo kan, bukan pertama pilihan lo. Pilihan Ana Zuat Rim, belum ada rezekinya aja Rim. Kok ini menentukan takdir? Langsung ngeluh lo. Kok menentukan takdir ente? Ini 4 hari 3 malam pas. Pertanyaan 3 malam. pas. Kita ke Bali kemarin. Gue tuh 4 hari 3 malam menurut gue udah cukup banget. Enggak kurang. Pas. Enggak. Kan aja stay di sana. Ya enak banget, cuman kurang. Lu 2 minggu, Jing. Enggak bareng-barengannya. Bali. Oh, enggak, gue 2 minggu. Ongkosnya juga tambah gede kalau panjangan. Sponsor nih. Itu loh Le. Itu loh. Ya, tapi kalau ada yang mau sponsorin 2 minggu sih, goblok. Tapi nggak sih capek. Kalau kalian belum punya, mungkin kalian punya teman kerabat atau apa gitu, langsung hubungin kita. Nanti langsung dibalas sama Basya atau kalau- Basya nanti meeting ke Tapi sana. especially lokasinya di tempat yang dingin, pegunungan gitu kayaknya. Bali lagi kan. Enggak kok Bali. Kok Bali lagi? Bosen Bali lu mulu. Bali apaan? Lu perhatiin nih, Bali gitu kebanyakan di jalan. Iya. Kena macetnya, tak apa. Kita yang staycation. Iya, Nah, gue Bandung, demen yang gitu. Nah, tapi Bandung, pulangannya Dieng. dari Bali. Movie night ya. Dieng. Mau ke Bali nih. Iya, aneh mau ke Bali dulu. Ya dulu jalan deh lo ya. Ya Allah, semoga pas kita liburan lo ke Bali, ya Allah. Tapi nanti pas liburan pas aneh balik. Nggak, gue yakin 2000% kalau emang beneran lu setelah ini selesai lu ke Bali, gue yakin 2000% lu gak bakal ikut kita. Iya. Enggak, aneh kan pertama ke Bali dulu. 3 hari apa 4 hari terus ke Lombok. 3 hari 4 hari baru kesini. Liburan mulu, Jing. Lu di Bali ke Lombok. Kan orang di Gerombol yang liburan terus-terusan tuh ahli doang. Kapan terakhir Rim? Ayo. Bandung, Kapan? terakhir lo kapan? Bandung. Kapan? Ini Bandung. terakhir lo kapan? Lebaran kemarin kan. 4 bulan 5 bulan yang lalu. Solo, Nggak usah Jogja. bohong, nggak usah bohong. 4 bulan mana bulan dong? Capek, masa lu tadi liburan 4 bulan gak pernah. 4 bulan Rim. Kemarin ke Bandung. Itu 4 bulan yang lalu. Kapan lo 4 bulan? Pai! Ali terakhir liburan kapan, Pai? Udah deh paling sering lah intinya. Nah, yang harus sekarang. liburan sih, yang harus liburan sebenarnya papai. Ya, dia honeymoon bukan harusnya liburan. papai. Lo kalau liburan berarti gak ikut, Pai? Iya, Baik. honeymoon dulu lah paling enggak. Pai, Honeymoon dulu. ikut gak? Emang lo gak demen ya liburan sama kita, Pai? Astagfirullah. Ya udah, Karena guys. juga ngerasa gitu sih, Pak. Itu aja lah, udah capek, udah malam. Udah sampai ketemu lagi. Let's go. Let's go. Assalamualaikum.